masih terkait topik Advanced Information System Analysis and Design. Saat ini kita lanjutkan topik sebelumnya, yaitu tentang Use Case Realization tahap yang kedua. Pada Use Case Realization kali ini, kita mulai dengan Communication Diagram, merupakan jenis diagram interaksi yang menekankan urutan pesan yang dikirim antara objek untuk spesifikasi use case, menunjukkan informasi yang sama sebagai sekuen diagram. Silakan perhatikan gambar berikut ini, di mana terdapat simbol aktor, kemudian ada message terkait objek 1, dan kemudian message terkait objek 2, yang kemudian saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk keberlangsungan sistem. Communication Diagram for Field Shopping Cart Use Case, yaitu diagram ini harus cocok dengan domain layer sekuen diagram, sesuai urutan lapisan domain yang ditunjukkan sebelumnya. Banyak orang lebih memilih brainstorming. Hal ini dikaitkan dengan penekanan-penekanan terhadap masing-masing tahapan di dalam proyek. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana interaksi dan komunikasi antara aktor konsumen dengan beberapa proses di dalam dalam sekuen diagram. Seperti cart handler, kemudian ada online chart dan cart item. Message terjadi di antara masing-masing submenu di dalam sistem, di mana sekuen diagram mengirimkan beberapa message yang terkait aktivitas dari konsumen. Berikut ini adalah contoh dari updating the design class. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kelas diagram terdiri dari nama tabel, kemudian atribut-atributnya, serta metode yang digunakan. Berikut ini kita dapat melakukan updating terhadap design class, di antaranya menggunakan DCD yang berfokus pada lapisan domain. Ketika sebuah objek kelas menerima pesan, pesan itu menjadi metode di kelas pada DCD. Contohnya, if inventory item menerima message update quality, maka method signature akan ditambahkan ke dalam inventory item. Dan berikut ini adalah hasil dari update kelas diagram. Perhatikan gambar update desain kelas diagram untuk domain layer berikut ini. Terdiri dari beberapa sub kelas diagram yang terintegrasi dan berelasi menggunakan multi-layer tertentu. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana struktur komponen dari UML package diagram. Sekilas kita melihatnya seperti bagan diagram yang masing-masingnya terdiri dari beberapa layer. 3 layer pada paket diagram ini memperlihatkan kasus pada RMO atau use case RMO, di mana masing-masingnya memperlihatkan paket dari Java menggunakan Java Package or .NET Manuscript atau Manuspace. Terdiri dari view layer, kemudian domain layer, dan data access layer. Implementation issue terkait 3 layer design merupakan tanggung jawab dari view layer class, di mana fungsinya adalah menampilkan formulir dan laporan elektronik, kemudian capture peristiwa input seperti klik, rollover, dan entry kunci, kemudian menampilkan bidang data, menerima input dan output, mengeluarkan output, edit dan validasi data masukan, serta meneruskan data masukan ke lapisan kelas yang paling domain, dan kemudian mulai dan mematikan sistem, start dan end system. Kemudian, implementation issue terkait 3 layer ini merupakan bagian dari tanggung jawab domain layer class, yaitu membuat domain masalah atau persistence class, proses semua aturan bisnis dengan logika yang sesuai, persiapkan kelas yang persisten untuk penyimpanan ke database. Sementara tanggung jawab data akses dari layer class, yaitu membangun dan memelihara koneksi ke database, berisi semua pernyataan SQL, hasil proses set, atau hasil eksekusi SQL menjadi objek domain yang sesuai, disconnect gracefully from the database. Kesimpulannya, diagram komunikasi pada UML digunakan untuk merancang realisasi kasus penggunaan dan ini menunjukkan informasi yang sama sebagai sekuen diagram. UML paket digunakan untuk menyusun kelas menjadi paket, biasanya 1 paket per lapisan. Diagram paket juga dapat digunakan untuk mengemas lapisan ke dalam subsistem. Dan desain pattern solusi standar atau template yang telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif
untuk menangani masalah desain. Desain pattern termasuk controller, adapter, factory, and singleton. Demikian, terima kasih.